Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat curhat sahabat sekalian. Bertemu dengan saya lagi, Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kita itu kok sering atau suka berpikir negatif atau suka suudzon ya daripada berpikir positif. Ya, itu kenapa gitu ya, pertanyaannya itu. Ini ada sebuah penelitian ya, menurut National Science Foundation, bahwa setiap hari itu kita berpikir sebanyak 50.000 pikiran. Tapi dalam penelitian itu ya, 80% dari 50 pikiran itu, 80% lebih ya, itu cenderung berpikir negatif. Dan mungkin kurang dari 20% tuh yang berpikirannya itu pikiran positif. Nah, dari 80% pikiran negatif itu, 95%-nya itu pikiran berulang. Artinya kita berpikir yang sama dengan kemarin, sama dengan 2 hari yang lalu, sama dengan 3 hari yang lalu, dan hanya 5% yang itu sifatnya pikiran yang baru. Lalu timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Jawabannya yang pertama adalah ada dalam Quran surat An-Nas ayat 4, bahwa setan itu membisikkan ya, perasaan was-was, dan setan itu tersembunyi. Artinya apa? Kalau perasaan was-was itu yang dibisikkan setan itu hal yang baik atau tidak? Tuh, hal-hal yang tidak baik. Yang positif atau negatif? Tepat ya. Yang dibisikkan pasti hal-hal yang negatif. Jadi Islam sudah menjawab kenapa manusia itu dominan berpikir negatif, karena pengaruh setan. Setan itulah membisikkan manusia ya, agar apa? Agar manusia senantiasa suuzon ya, berprasangka buruk kepada siapa? Kepada 5 hal ini. Yang pertama adalah berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya ketika kita melamar pekerjaan, kemudian Allah mentakdirkan kita tidak terima pekerjaan itu, lalu kita menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah, mohon maaf, zalim kepada kita, menuduh Allah tidak sayang sama kita. Atau kita diberi sakit yang lama, sudah berusaha berobat dimanapun nggak sembuh-sembuh, kemudian kita merasa kita sedang dihukum Tuhan, kita merasa Allah tidak sayang, Allah membenci ya, atau apapun lah. Bisa jadi misalnya ya, suaminya itu di PHK. Ketika suami di PHK, tiba-tiba keluarga ini mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian sang istri protes, marah pada Allah. Kenapa Allah mentakdirkan suaminya di PHK? Ya. Lalu dia berpikir, ya, Allah itu tidak adil. Allah membuat saya itu sengsara. Allah membuat saya itu celaka. Siapa yang membisikkan hal itu semuanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah setan. Setanlah membisikkan itu semuanya. Agar apa? Agar manusia itu jauh dari Allah. Dikasih ujian harusnya mendekat, tapi ini malah menjauh. Ya, terus dibisikin menjauh lagi, bisikin menjauh lagi. Sehingga ujung-ujungnya ya, manusia ini tidak akan percaya. Ya. Jauh dari Allah, tidak mau beribadah, tidak percaya lagi adanya Tuhan. Nah, inilah keberhasilan setan di titik ini. Nah, yang kedua adalah suudzon pada diri sendiri. Ketika misalnya kita sedang terpuruk gitu ya, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak berguna, kita merasa lemah, kita merasa menjadi orang yang terzolimi, kita membenci diri kita karena kondisi kita yang benar-benar dizolimi oleh orang lain. Kita membenci diri kita karena kita itu kenapa kok bisa lemah gitu ya, karena kita kok nggak berdaya gitu ya. Akhirnya apa? Kita membenci diri kita. Ini adalah bentuk suudzon pada diri kita. Padahal Allah menciptakan manusia itu sebagai yang terbaik.
Cuma masalahnya terkadang ya, kita tidak tahu apa sih kelebihan kita. Allah telah menciptakan manusia ya. Banyak sekali manusia yang telah Allah ciptakan. Pasti Allah memberikan kelebihan dari masing-masing ciptaannya itu. Kelebihan hamba A dan hamba C itu tidak sama ya. Nah, kita perlu menemukan kelebihan itu ya. Jangan-jangan ya kita merasa tidak berdaya karena kita nggak bisa menggali sebenarnya apa sih potensi saya ini, apa sih kelebihan saya ini gitu. Nah, ketika kita bisa dan mampu menggali potensi kita, maka itulah jalan kesuksesan kita, itulah jalan rezeki kita. Jadi Allah itu sebenarnya menyiapkan rezeki kita itu dengan bakat yang kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang tidak sukses? Jawabannya ada dua. Karena dia tidak tahu apa bakatnya dan dia tidak tahu bagaimana cara mengembangkan bakatnya. Ketika seseorang tahu bakatnya dan tahu cara mengembangkan bakatnya, maka ya tidak ada lagi kata rendah diri, tidak bisa, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada. Karena dengan bakatnya itulah yang menuntun dia untuk sukses, yang membuka rezeki dia, dan juga yang bisa menjadi jalan ia membantu orang lain. Jadi kita tidak boleh suudzon pada diri sendiri, seolah kita itu merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita tidak dikasih kelebihan, semuanya serba kurang. Kemudian yang ketiga adalah suudzon pada orang lain ya. Kita tidak tahu ya kondisi orang lain, kita bergosip gitu ya, kita ngomongin orang, oh si A ini ternyata kayak gitu ya. Misalnya ada dua orang ya, suami istri yang mungkin ini dulu bagi kita tuh pasangan ideal gitu ya. Suaminya hebat, keren, istrinya juga cantik, hebat, keren, mereka menikah, pasangan ideal. Kemudian mereka pisah. Kemudian kita ngomongin ya, oh masa kayak gitu bisanya pisah gitu. Kayak gitu masa keluarga masa nggak bisa diatasin sih. Kita nggak tahu, mungkin barangkali kalau kita di posisi orang ini belum tentu loh kita bisa ya, bahkan bisa jadi kita lebih parah lagi. Jadi kita nggak perlu menjudge orang ya. Oh orang ini kok kayak gini aja kok nggak bisa sih gitu. Emang kalau kamu di posisi itu maka kamu bisa juga? Belum tentu, bahkan bisa jadi lebih parah. Nah, harusnya kita bersyukur gitu ya. Ketika mungkin kita masih punyai pasangan ya. Ketika kita melihat teman kita sudah bercerai misalnya, terus kita masih bertahan, kita bersyukurnya kenapa? Karena Allah telah melindungi dan menjaga kita sehingga kita masih menjadi keluarga yang utuh gitu misalnya. Jadi kita nggak boleh ya suudzon pada orang lain atau ngata-ngatain orang lain. Itu ustadznya kok punya anak kayak gini-gini gitu. Anaknya nakal banget, itu gimana sih didiknya gitu. Ya kan belum tentu ustadz tidak mendidik dengan benar. Bisa jadi dia sudah melakukan pendidikan yang benar tapi Allah mentakdirkan yang lain sebagai bagian dari ujian dia. Jadi nggak perlulah untuk suudzon pada orang lain gitu ya. Atau sederhananya ketika kita di jalan raya gitu ya, kita berjalan kemudian ada mobil yang cepat banget sehingga di situ ada genangan air, kita tersiram air ya. Ada dua pilihan, ada dua sikap. Kita mau ngomel-ngomel, mau marah-marah, mau lempar batu ya, mau ngumpat-ngumpat. Atau pilihan kedua adalah mungkin dia itu udah buru-buru karena istrinya mau melahirkan, atau dia terburu-buru karena anaknya itu sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Inilah kita harus husnuzon pada orang lain. Ketika kita mampu husnuzon pada orang lain, maka perasaan kita lebih nyaman. Ketika ada genangan air, kemudian ada mobil lewat kencang, kemudian kita kena siraman air itu, lalu kita memilih untuk mengumpat-umpat, untuk marah-marah, perasaan kita nyaman nggak?
nggak nyaman. Tenang nggak? Enggak. Ya. Perasaan kita tuh dumel, jengkel gitu ya. Tapi ketika kita berpikir positif, barangkali istrinya mau melahirkan, dia butuh cepat-cepat pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Barangkali anaknya sedang butuh pertolongan cepat, ya, harus segera dibawa ke rumah sakit, ya, untuk diambil tindakan agar tidak berdampak buruk. Nah, lebih nyaman nggak? Lebih nyaman. Ya, hati kita lebih plong, lebih nyaman. Kemudian yang keempat adalah kita suuzon dengan masa lalu. Ketika kita mengalami kejadian di masa lalu, kemudian kita berpikir dan kita menolak, kita berontak, kita tidak mau mengalami kejadian masa lalu itu. Ya. Bagi kita masa lalu kita itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Allah itu nggak suka, nggak sayang. Ya, Allah tuh memberi saya ujian yang begitu berat di masa lalu. Ya. Sampai saat ini kita terus memikirkan itu. Artinya kita masih memiliki luka batin, dan luka batin itu belum selesai. Ketika kita terus-menerus menyesali, sedih dengan masa lalu, marah dengan masa lalu, artinya kita suuzon dengan masa lalu. Bagi kita masa lalu itu adalah sesuatu kejadian yang buruk, yang kita tidak pantas menerimanya. Ya, meskipun sebenarnya di masa lalu itu ada kok hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Allah menceritakan dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang untuk menceritakan, ya, Allah itu ingin mengabari pada kita ada peristiwa ini, dan kita harus bisa mengambil pelajarannya. Jadi sikap dengan masa lalu itu adalah mengambil pelajaran, bukan terus-terusan menyesali, terus-terusan marah ketika ingat, terus-terusan sedih ketika kita ingat. Kalau sobat misalnya memikirkan masa lalu dan tiba-tiba sobat merasa sedih, marah, jengkel, artinya adalah sobat memiliki luka batin. Yang kelima adalah khawatir dengan masa depan. Ketika misalnya ada orang yang mau keluar rumah, kemudian dia suuzon, jangan-jangan nih nanti di jalan saya nanti kecelakaan. Ketika ada orang mau naik pesawat, jangan-jangan nanti pesawatnya jatuh dan saya meninggal, terus bagaimana? Jadi ketakutan, kekhawatiran terhadap kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi itu adalah suuzon di masa yang akan datang. Ya. Padahal Allah itu ingin kita tuh optimis di masa yang akan datang, bukan pesimis. Allah itu ingin kita tuh semangat menyongsong mimpi kita, bukan kita bermimpi kemudian kita patah semangat. Nggak mungkin saya bisa. Itu kan berarti patah semangat kita. Belum aja dijalani sudah patah semangat. Jadi dengan masa depan itu kita harus optimis, harus husnuzon, ya, bahwa semangat kita, bahwa masa depan itu cerah, bahwa kita bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, apapun kondisi kita hari ini, ya. Nah, begitulah sobat, ya. Nanti akan kita sambung ke bagian yang kedua. Nah, jadi kenapa kita berpikir negatif atau dominan berpikir negatif? Karena yang pertama adalah pengaruh dari setan. Masih ada 3 faktor lagi, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.